Renungan Harian Katolik, Sabtu, 29 November 2025. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas bab 21, ayat 36. Saudara-saudara, Yesus amat mencintai kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Dan karena cintanya kepada kita, Dia tidak menginginkan kita binasa sia-sia. Maka, Yesus hari ini memberikan wejangan-wejangan penting untuk kita resapi sebagai persiapan menjelang hari akhir nanti. Yesus meminta kita untuk menjaga kesucian diri kita, sebab diri kita adalah bait kudus-Nya. Yesus meminta kita juga untuk tidak terlena oleh kenikmatan duniawi, karena hal itu menjadi alat iblis untuk membuat kita lupa akan Tuhan dan sesama. Tetapi, berjagalah senantiasa sambil berdoa, menjalin komunikasi yang mendalam dan terus-menerus dengan Tuhan, agar hati kita tetap terpusat kepada Allah dan kita hanya menghendaki yang baik, menjadi sehati dan sepikiran dengan Tuhan sendiri. Dengan demikian, di akhirat nanti Yesus sudah mengenal kita lebih dahulu dan menyapa kita, "Saudaraku, masuklah ke dalam kerajaan yang telah disediakan Bapa-Ku untukmu." Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah kekuatan kepada kita para pengikut-Nya untuk mampu menghadapi pencobaan yang berlangsung sepanjang hidup kita. Dia mengajak kita untuk berdoa supaya kita memiliki kekuatan dalam menghadapi semua itu. Sebab senjata orang beriman adalah berdoa. Yesus tidak akan membiarkan kita terlena atau tidak siap dalam menghadapi akhir zaman yang dapat datang kapan dan dimanapun. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Hari Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Kita diajak untuk berjaga-jaga agar bila hari itu tiba, kita dijumpai dalam keadaan siap sedia, sedang melakukan kebajikan dan berbagai kebaikan. Kita diajak untuk menggunakan hidup yang singkat ini dengan melakukan kebaikan dan menghadirkan kedamaian serta sukacita bagi banyak orang. Inilah cara mengisi kehidupan rohani harian kita dalam memulai komunikasi spiritual dengan Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita patut bangga mengenal Kristus dan memiliki Dia, sebab Dia yang menasehati kita hari ini. Dia pula lah yang menjadi hakim atas kita di akhirat nanti. Gambaran tentang keabadian yang membahagiaan itu meminta sikap waspada untuk tetap berjalan di jalan menuju kebahagiaan abadi. Waspada agar jangan sampai kesibukan duniawi, apalagi pesta praduniawi, membuat kita terseret arus ke jalan yang menyesatkan. Apakah kita dapat berjaga-jaga dalam doa, walaupun hanya sejam saja bersama Yesus? Apa yang dikatakan Yesus di malam terakhir kepada para murid-Nya, baiklah kita dengarkan terus dari saat ke saat. Hidup kita pasti berakhir. Hari Tuhan pasti akan tiba. Kehidupan kita dan sejarah kita selalu tertuju pada suatu akhir yang pasti, destinasi yang telah digariskan, yaitu kepenuhan hidup dalam Allah. Kita hidup dan bergerak maju menuju pemulihan segala sesuatu dalam Kristus. Namun, persoalannya adalah kita tidak tahu kapan waktunya. Dan gaya hidup kita sama sekali tidak menunjukkan kesadaran ini. Pesta pora dan kemabukan hanya membawa kita pada kehancuran diri dan hidup kita. Banyak keserakahan dan kebodohan yang kita lakukan dalam situasi mabuk. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, adalah ajakan Injil agar kita selalu bersiap-siap menyambut akhir kehidupan kita yang pasti itu. Kita diajak untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi suatu yang produktif di mana kita mengisi hari-hari hidup kita dengan amal kasih bagi sesama. Doa pun sangat membantu kita untuk mempertajam hati nurani agar kita tidak mudah terjerumus dalam godaan gaya hidup pesta pora dan bermabuk-mabukan. Kekuatan doa juga membantu kita untuk bertekun dalam pengharapan. Ya Bapa, semoga belas kasih dan kerahiman-Mu mengarahkan dan menuntun kami untuk mengisi hidup kami dengan melayani sesama. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.